semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Saat ini kami akan mulai belajar. Mohon berkatilah guru-guru kami supaya dapat membimbing kami dengan baik. Injil. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8, kita bertemu dengan seorang pemimpin agama bernama Nikodemus. Dia datang kepada Yesus di malam hari untuk bertanya tentang ajarannya. Yesus memberitahunya bahwa untuk melihat kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan kembali, bukan secara fisik tetapi secara rohani. Yesus menjelaskan bahwa kelahiran baru ini adalah dari Roh Kudus yang memberi kita kehidupan baru. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya dilahirkan kembali dalam iman. Berani bertanya untuk mendapatkan pengertian dan menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Marilah kita buka hati kita untuk menerima kasih Tuhan dan membiarkan Roh Kudus memimpin kita setiap hari. Doa tahun Yubileum 2025. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga
Rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta. Dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Berilah kami hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan semangat untuk belajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih keluarga Fransipa telah mengikuti doa pagi pada hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Dadah. Yesus menyanyi.